Maka ketika kamu diuji hari ini, jangan terjebak bertanya, "Mengapa aku? Apa salahku? Kenapa orang lain tidak?" Pertanyaan-pertanyaan itu hanya akan menjebakmu dalam lingkaran kemarahan dan kekecewaan yang tidak ada ujungnya. Tapi tanyalah dengan hati yang terbuka, apa yang Allah ingin aku pelajari dari ini? Ke arah mana Allah sedang membimbingku? Kekuatan apa yang sedang diasah dalam diriku? Setiap ujian membawa hikmah tersembunyi yang mungkin baru terlihat bertahun-tahun kemudian. Ada yang diuji dengan kemiskinan agar ia belajar bersyukur dengan sedikitnya, belajar berhemat, belajar tidak boros, sehingga ketika kelak diberi kekayaan, ia tidak menjadi tamak dan tidak lupa pada orang-orang yang membutuhkan. Ada yang diuji dengan penyakit agar ia lebih peduli pada kesehatan yang selama ini diabaikan, lebih memahami dan merasakan penderitaan orang-orang sakit, sehingga menjadi lebih empati dan dermawan kepada mereka. Ada yang diuji dengan kehilangan orang yang dicintai, agar ia tidak terlalu bergantung pada makhluk, tidak terlalu cinta dunia yang fana ini, dan mulai mengingat akhirat yang kekal. Ada yang diuji dengan penantian panjang, menunggu jodoh, menunggu anak, menunggu pekerjaan, menunggu kesembuhan, agar ia belajar sabar yang sejati, belajar yakin pada timing Allah yang sempurna, dan belajar bahwa tidak semua yang kita inginkan harus datang sekarang. Ingatlah prinsip fundamental dalam iman, Allah tidak akan memberikan ujian melebihi kemampuan hambanya. Ini bukan sekadar kalimat penghibur, ini adalah janji Allah yang tercantum dalam Al-Quran. Jika kamu sedang menghadapi sesuatu yang sangat berat hari ini, sesuatu yang rasanya melampaui batas kemampuanmu, itu artinya Allah tahu, dengan ilmunya yang sempurna, bahwa kamu sebenarnya mampu melewatinya. Allah melihat kekuatan tersembunyi di dalam dirimu yang mungkin kamu sendiri tidak menyadarinya. Kekuatan yang sedang terpendam, menunggu ujian untuk mengaktifkannya. Seperti otot yang hanya tumbuh ketika dilatih dengan beban berat, begitu pula karakter dan iman kita. Maka percayalah pada penilaian Allah terhadap dirimu. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira, lebih tangguh dari yang kamu bayangkan, dan lebih mampu dari yang kamu percayai. Dan yang paling penting setelah semua usaha adalah tawakal. Setelah berusaha maksimal, setelah berdoa dengan sungguh-sungguh hingga air mata membasahi sajadah, setelah meminta bantuan kepada Allah di sepertiga malam yang sunyi, serahkan sepenuhnya hasilnya kepada Allah. Tawakal bukan berarti menyerah dalam keputusasaan, bukan berarti berhenti berusaha, bukan berarti pasrah dengan malas. Tawakal adalah mempercayakan hasil akhir kepada Yang Maha Bijaksana setelah kita melakukan bagian kita dengan sempurna. Kamu telah melakukan tugasmu sebagai hamba, sekarang biarkan Allah melakukan bagiannya sebagai Rob yang Maha Mengatur. Dan ingatlah, Allah tidak pernah mengecewakan orang yang benar-benar bertawakal kepadanya. Hasilnya mungkin tidak seperti yang kamu harapkan, mungkin tidak seindah dalam bayanganmu, mungkin tidak secepat keinginanmu, tetapi pasti sesuai dengan yang kamu butuhkan. Karena Allah tahu apa yang terbaik untukmu, jauh lebih baik dari kamu tahu untuk dirimu sendiri. Dia melihat masa depan yang kamu tidak lihat, Dia tahu konsekuensi yang kamu tidak tahu, Dia mengatur dengan hikmah yang sempurna. Tahukah kamu bahwa setiap ujian yang Allah berikan adalah bentuk kasih sayangnya? Mungkin ini terdengar aneh, bahkan kontradiktif. Bagaimana mungkin kesulitan bisa menjadi tanda cinta? Bagaimana mungkin air mata yang mengalir, rasa sakit yang menembus dada, dan kelelahan yang menguras jiwa adalah hadiah? Namun, begitulah cara Allah mendidik hamba-hamba yang Dia kasihi. Ini bukan hukuman, melainkan perhatian khusus dari Sang Pencipta. Rasulullah bersabda dengan tegas, orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang soleh, kemudian orang-orang setelahnya sesuai tingkat keimanannya. Hadis ini membuka mata kita bahwa ujian bukanlah tanda kebencian Allah, melainkan tanda bahwa Dia ingin mengangkat derajatmu, menghapus dosa-dosamu layaknya daun-daun berguguran di musim gugur, dan mempersiapkanmu untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Pernahkah kamu memperhatikan seorang pandai besi yang menempa besi? Ia harus membakarnya dalam api yang sangat panas hingga besi itu memerah membara. Kemudian ia memukulnya berulang kali dengan palu yang berat, membentuknya dengan presisi.
lalu mencelupkannya ke dalam air dingin dengan cepat, menciptakan kontras suhu yang ekstrim. Proses ini terlihat keras, bahkan kejam bagi besi itu, seakan tidak ada belas kasihan. Namun tanpa proses tersebut, besi tidak akan pernah menjadi pedang yang tajam dan kuat, tidak akan bisa digunakan untuk melindungi, untuk membela, untuk menjadi berguna. Begitu pula dengan kita. Allah menempa kita melalui ujian agar kita menjadi pribadi yang lebih kuat menghadapi badai kehidupan, lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, dan lebih dekat kepadanya, karena hanya dalam kesulitan manusia benar-benar merasakan kebutuhan akan Allah. Ketika semua mudah, kita sering lupa. Ketika semua sulit, baru kita ingat untuk bersujud. Lihatlah kisah Nabi Ayub, seorang yang dikenal kaya raya, memiliki banyak anak dan tubuh yang sehat. Namun dalam sekejap, semuanya lenyap. Hartanya habis, anak-anaknya meninggal dunia satu persatu. Tubuhnya diserang penyakit kulit yang parah, hingga mengeluarkan bau tidak sedap. Orang-orang yang dulu menghormatinya kini menjauhinya. Bahkan istrinya yang setia mulai goyah imannya. Ia mengalami ujian yang luar biasa selama bertahun-tahun. Namun apa yang dilakukan Nabi Ayub? Ia tidak pernah mengeluh kepada manusia. Ia tidak pernah berkata, "Mengapa aku? Apa salahku?" Ia hanya berdoa dengan penuh adab dan kelembutan. "Sesungguhnya aku ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua yang penyayang." Tidak ada tuduhan, tidak ada amarah, hanya permintaan yang lembut disertai pengakuan akan kasih sayang Allah. Akhirnya, setelah ujian panjang itu, Allah sembuhkan dirinya dengan cara yang ajaib. Cukup dengan hentakan kaki ke tanah, muncullah mata air yang menyembuhkan. Allah kembalikan hartanya berlipat ganda dari sebelumnya, dan gantikan anak-anaknya dengan keturunan yang lebih baik dan lebih banyak. Kesabarannya dalam ujian menjadi teladan sepanjang zaman, diabadikan dalam Al-Quran sebagai contoh kesabaran tertinggi. Ada pula kisah Nabi Ibrahim yang diuji berkali-kali dengan cara yang berbeda-beda. Pertama, ia dibuang oleh ayahnya sendiri karena menentang penyembahan berhala. Bayangkan, ditolak oleh orang yang paling seharusnya melindungimu. Kedua, ia dibakar hidup-hidup oleh kaumnya dalam api yang begitu besar. Semua orang datang menonton, berharap ia akan mati tersiksa. Namun Allah perintahkan api untuk menjadi dingin dan menjadi keselamatan baginya. Ketiga, di masa tuanya, ketika ia akhirnya diberi anak yang sangat dirindukan, Allah perintahkan untuk meninggalkan istri dan anak Ismail di padang tandus Mekah yang tidak ada air, tidak ada pohon, tidak ada kehidupan. Keempat, dan ini yang paling berat, Allah perintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri dalam mimpi. Setiap ujian itu Allah berikan bukan untuk menghancurkan Ibrahim, tetapi untuk mengangkat derajatnya setinggi-tingginya, hingga ia mendapat gelar Halilullah, kekasih Allah. Ujian-ujian itu membentuknya menjadi pemimpin yang tangguh, bapa para nabi, dan teladan bagi seluruh umat hingga akhir zaman. Begitu pula dengan hati manusia. Lembut, rapuh, mudah berubah. Iman bisa naik dalam hitungan detik karena satu hidayah, bisa pula turun karena satu kelalaian. Kita bisa menyaksikan sendiri, ada orang yang bertahun-tahun jauh dari masjid, namun karena satu peristiwa, mungkin kematian orang terdekat atau sebuah ceramah yang menyentuh, tiba-tiba hatinya terbuka. Ia menangis, bertaubat, dan berubah menjadi pribadi yang berbeda. Sebaliknya, ada pula yang dulunya sangat taat, namun karena terlena dengan dunia, perlahan imannya memudar. Rasulullah mengajarkan doa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Doa ini beliau panjatkan karena tahu betapa cepatnya hati bisa berbalik. Orang yang jauh dari iman bisa menjadi sangat dekat, orang yang taat bisa tergelincir, semua dalam genggaman Allah. Maka tugas kita adalah menjaga hati ini dengan doa tanpa henti, dengan zikir yang rutin, dengan lingkungan yang baik, dan dengan menghindari apa yang bisa mengotori kejernihan hati. Kunci menghadapi perputaran hidup ada 3: doa, usaha, dan syukur. Doa adalah pengakuan kelemahan kita, bahwa kita tidak bisa apa-apa tanpa pertolongannya. Doa adalah senjata paling ampuh yang dimiliki orang beriman. Ketika semua pintu tertutup, doa membuka pintu yang tidak terlihat.
Ketika semua jalan buntu, doa menciptakan jalan baru dari arah yang tidak terduga. Usaha adalah bukti kesungguhan kita. Allah tidak akan mengabulkan doa orang yang hanya berpangku tangan. Kita harus bergerak, berusaha, berikhtiar dengan sepenuh hati. Jika mencari pekerjaan, kirimkan lamaran. Jika ingin sembuh, berobatlah. Jika ingin sukses, belajarlah dengan tekun. Usaha adalah bentuk adab kita kepada Allah, menunjukkan bahwa kita serius dengan apa yang kita minta. Syukur adalah magnet yang menarik berkah lebih banyak. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, "Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu." Ini adalah janji Allah yang pasti. Orang yang bersyukur akan selalu melihat kebaikan dalam setiap keadaan. Ketika diberi kemudahan, ia bersyukur. Ketika diuji dengan kesulitan, ia tetap bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk beribadah, masih diberi nafas untuk bertaubat, masih diberi kekuatan untuk berjuang. Ketiganya harus berjalan bersama. Doa tanpa usaha adalah harapan kosong. Usaha tanpa doa adalah kesombongan yang mengandalkan kekuatan sendiri. Keduanya tanpa syukur akan kehilangan berkah dan terasa hambar. Allah menjanjikan penambahan nikmat bagi mereka yang bersyukur bahkan di tengah ujian sekalipun. Karena sejatinya, nikmat terbesar bukanlah melimpahnya harta atau tingginya jabatan, melainkan hati yang tenang dan ridho dengan takdir Allah. Mungkin saat ini kamu sedang berada di titik terendah dalam hidupmu. Mungkin kamu merasa lelah dengan semua yang terjadi, merasa tidak kuat lagi untuk melangkah, atau bahkan mulai mempertanyakan apakah doamu didengar. Tapi ketahuilah, setiap doa yang tulus tidak pernah hilang. Setiap air mata yang jatuh tidak pernah sia-sia. Allah sedang menyiapkan sesuatu untukmu, sesuatu yang lebih baik dari yang kamu minta, sesuatu yang akan membuatmu berkata, "Ya Allah, ternyata inilah yang terbaik." Jangan menyerah sekarang, jangan berhenti berdoa, jangan biarkan keputusasaan menutup hatimu. Karena dalam sekejap, Allah bisa membalikan segalanya. Dalam satu malam, Dia bisa mengubah kesedihanmu menjadi kebahagiaan. Dalam satu kejadian, Dia bisa membawa perubahan yang kamu tunggu-tunggu. Berpegang teguhlah, teruslah berdoa, teruslah berusaha, dan teruslah bersyukur. Percayalah, roda kehidupan akan berputar kembali. Yang di bawah akan diangkat, yang dalam kesulitan akan diberi kemudahan. Yang dalam kegelapan akan diberi cahaya. Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang berpegang teguh kepadanya. Maka tetaplah yakin, tetaplah sabar, dan tetaplah berharap. Karena pertolongan Allah sudah sangat dekat. Wallahu a'lam. Doa, sabar, dan harap adalah tiga senjata orang beriman. Ketiganya saling menguatkan dalam kombinasi yang sempurna. Ketika hati lelah setelah berjuang keras, doa menguatkannya dengan pengingat bahwa Allah mendengar setiap keluh kesah. Ketika langkah terasa berat karena ujian yang berkepanjangan, sabar menopangnya dengan keyakinan bahwa setiap kesulitan pasti ada akhirnya. Ketika kegelapan menyelimuti dan kita hampir tidak melihat harapan, harap menyalakan cahaya dengan bisikan, Allah tidak akan menyia-nyiakan usahamu. Allah selalu menjaga mereka yang berpegang teguh kepadanya, meski badai menggempur dari segala arah. Bahkan ketika semua orang meninggalkan, ketika semua pintu tertutup, ketika semua harapan seakan sirna, Allah tetap ada. Dia tidak tidur, tidak lalai, tidak pernah melupakan hambanya, meski hamba sering melupakannya. Ingatlah, setiap nafas adalah kesempatan untuk mendekat kepadanya. Setiap detik yang berlalu adalah peluang untuk memperbaiki diri, untuk memohon ampun, untuk berbuat kebaikan. Setiap air mata yang jatuh di tengah doa malam dihitung sebagai ibadah yang mulia. Setiap kesabaran yang kau jalani saat orang lain mengeluh ditulis sebagai kebaikan yang akan kau temui di akhirat. Dan ketika waktunya tiba, entah di dunia atau di akhirat, kamu akan tersenyum menyadari bahwa semua luka yang pernah menyayat, semua perjuangan yang menguras tenaga, semua penantian yang terasa panjang tidak pernah sia-sia. Karena Allah memiliki rencana yang lebih indah dari yang pernah kita bayangkan, lebih sempurna dari yang pernah kita impikan. Hidup memang berputar, tetapi di setiap putaran itu, Allah hadir sebagai penentu. Dia yang mengangkat, Dia yang merendahkan, Dia yang memberi jalan di tengah kebuntuan.
Dia yang mengirimkan pertolongan dari arah yang tidak terduga, yang membukakan luka ketika semua terlihat tertutup, yang menyembuhkan luka ketika semua obat terasa sia-sia. Maka jadikan setiap kesulitan sebagai tangga untuk naik lebih dekat kepadanya, dan setiap kemudahan sebagai alasan untuk lebih bersyukur. Karena pada akhirnya, Allah memiliki kuasa untuk membalikan keadaan dengan sekejap mata. Berapa kali masalah yang terasa buntu tiba-tiba menemukan jalan keluarnya? Mungkin kamu ingat saat tagihan menumpuk dan tidak tahu dari mana akan membayar. Namun tiba-tiba ada rezeki tak terduga. Atau saat hubunganmu dengan seseorang nyaris putus, namun kemudian ada kejadian yang mempertemukan kalian kembali dengan lebih baik. Berapa kali doa yang kau kira tidak didengar, ternyata dijawab dengan cara yang lebih indah dari yang kau bayangkan. Mungkin dulu kamu meminta A, tapi Allah memberimu B yang jauh lebih baik. Atau kamu meminta agar sesuatu terjadi dengan cepat, tapi Allah menunda karena waktunya belum tepat. Dan ketika akhirnya terjadi, kamu menyadari betapa sempurnanya timing Allah. Itulah bukti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Jawabannya mungkin tidak datang sesuai waktu kita, tetapi selalu tepat menurut ilmunya. Yang kita perlukan hanya satu, yakin bahwa Allah sedang mengatur yang terbaik, meski kita belum melihatnya sekarang. Jangan pernah merasa dosamu terlalu besar untuk diampuni. Cahaya rahmat Allah jauh lebih terang dari kegelapan dosa apapun. Tidak peduli apa yang pernah kau lakukan, tidak peduli seberapa jauh kau telah melangkah dari jalannya, pintu taubat tetap terbuka. Rasulullah bersabda bahwa Allah lebih gembira menerima taubat seorang hamba daripada seseorang yang kehilangan untanya di padang pasir yang luas, bersama semua bekal hidupnya, kemudian menemukan kembali unta itu ketika ia hampir menyerah. Bayangkan kegembiraan orang yang menemukan kembali harapan hidupnya. Itulah gambaran bagaimana Allah menerima taubat kita. Pintu taubat tidak pernah tertutup. Ia terbuka lebar bagi setiap hati yang mengetuk dengan tulus, dengan air mata penyesalan, dengan tekad untuk berubah. Keputusasaan adalah bisikan setan. Jangan biarkan ia meracuni hatimu dengan kata-kata, "Sudah terlambat. Dosamu terlalu banyak. Allah tidak akan memaafkanmu." Itu semua kebohongan. Selama ruh masih di badan, taubat masih diterima. Apa yang sulit hari ini bisa menjadi mudah besok. Apa yang gelap sekarang bisa terang nanti. Apa yang mustahil saat ini bisa jadi kenyataan pada waktunya. Karena hidup ini tidak kekal dalam satu keadaan. Fase berganti fase. Ujian berganti nikmat. Tangis berganti tawa. Dalam setiap detik, ribuan keadaan berubah di seluruh dunia. Orang sakit disembuhkan, orang susah diberi kemudahan, orang yang berduka diberi penghiburan. Yang kekal hanya ridha Allah dan kehidupan akhirat. Maka jangan terpaku pada kondisi saat ini. Percayalah bahwa perubahan sedang menuju kepadamu, mungkin lebih cepat dari yang kau kira. Saat kamu mungkin sedang menangis di tengah malam, memohon dengan suara yang hampir putus. Atau mungkin kamu sedang duduk terdiam, lelah dengan segala upaya yang tidak kunjung membuahkan hasil. Namun kemudian, entah dari mana, datang sebuah peristiwa kecil yang mengubah segalanya. Sebuah telepon, sebuah pertemuan, atau bahkan sekadar perasaan tenang yang tiba-tiba mengisi dada. Itulah tanda kuasa Allah yang bekerja dalam hidup kita. Perubahan bisa datang dalam sekejap, tanpa kita duga, tanpa kita minta dengan keras. Cukup satu ketukan pintu takdir, dan semua berbalik arah. Allah menciptakan hidup dengan pola yang mengajar. Tidak ada yang tetap, tidak ada yang stagnan. Bahagia dan sedih silih berganti. Kekuatan dan kelemahan saling menggantikan posisi. Kita melihat ini dalam kehidupan sehari-hari. Pagi hari kita bisa tersenyum lebar, sore harinya air mata bisa jatuh. Atau sebaliknya, hari ini kita terpuruk, besok kita bangkit dengan semangat baru. Semua dinamika itu dirancang agar kita belajar, rendah hati saat di puncak, sabar saat terjatuh. Inilah hakikat roda kehidupan yang terus berputar,
membawa kita naik dan turun, mengajarkan kita untuk selalu bergantung kepadanya. Ada hikmah mendalam di balik perputaran ini. Ketika kita berada di atas, Allah ingin melihat apakah kita masih ingat kepadanya. Apakah kita masih peduli pada sesama yang berada di bawah? Dan ketika kita berada di bawah, Allah ingin melihat apakah kita masih yakin kepadanya. Apakah kita masih mampu berdoa dengan tulus? Roda ini tidak berputar untuk menyiksa kita, melainkan untuk membentuk jiwa yang kokoh, hati yang tawadu, dan iman yang matang. Kisah Nabi Yusuf adalah cermin nyata dari kuasa Allah membalikkan keadaan. Bayangkan, seorang pemuda dikhianati saudara kandungnya sendiri, dibuang ke sumur yang gelap dan dalam, dijual sebagai budak di negeri asing, difitnah oleh wanita yang berkuasa, hingga dipenjara bertahun-tahun tanpa kesalahan. Setiap fase kehidupannya terasa seperti akhir dari segalanya. Ketika berada di sumur, ia mungkin berpikir tidak akan ada yang menolongnya. Ketika dijual sebagai budak, ia mungkin merasa masa depannya telah sirna. Ketika difitnah dan dipenjara, ia mungkin bertanya-tanya, kapan ujian ini akan berakhir? Namun Allah menulis ending yang berbeda. Dalam sekejap, ia diangkat menjadi penguasa Mesir. Orang yang dulunya membuangnya justru datang memohon bantuan kepadanya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Yang terasa gelap bisa menjadi terang, yang terasa hancur bisa menjadi mulia, yang terasa tidak adil bisa menjadi jalan menuju keadilan yang sempurna. Kisah Yusuf mengajarkan kita bahwa seburuk apapun keadaan, selama kita tetap berpegang pada Allah, perubahan mulia sedang disiapkan.